Apa kabar para sahabat semua? Jumpa lagi bersama kami Mata Batin Mistis. Pada kali ini kita ingin mengangkat sebuah cerita dari sahabat saya sendiri, yaitu Mas Angga. Sama seperti biasa, berdasarkan permintaan dari narasumber, nama dan tempat kita samarkan demi kepentingan dan kenyamanan masing-masing. Dalam cerita ini, saya jujur, ada banyak hal yang saya petik hikmahnya untuk saya pribadi. Saya harap siapapun yang melihat kisah ini, mendengar kisah ini, bisa juga mengambil hikmah yang sangat penting mengenai pentingnya sebuah kerekatan, sebuah keluarga, pentingnya sebuah waktu bersama keluarga. Selamat menikmati kisahnya, karena ini kisah nyata yang kami sengaja sajikan secara khusus buat Anda semua. Melihat yang tak terlihat, merasakan yang tak bisa dirasakan. Salam mistis. Belum lama ini aku bertemu kembali dengan sahabat lama, yaitu Mas Angga. Dalam pertemuan itu saya melihat sesuatu hal yang aneh dalam diri Mas Angga. Nampak dengan jelas ada sesuatu hal yang selalu mengikuti dia kemanapun dia berada. Sosok inilah yang saya gambar saat ini. Sosok inilah yang kita akan ceritakan. Kisah yang langsung diceritakan oleh Mas Angga pada waktu itu. Semua dimulai ketika Mas Angga harus meneruskan kuliah di Kota Malang, Jawa Timur. Ya, pada waktu itu Mas Angga harus tinggal di kos yang memang lokasinya dekat dengan tempat dia kuliah. Lalu apakah Mas Angga sendirian di Kota Malang? Ternyata tidak. Dia masih memiliki saudara, yaitu kakak perempuannya, yaitu Kak Silvi. Kak Silvi sudah lebih dahulu ada di Kota Malang. Kak Silvi yang lebih tua 3 tahun daripada usianya sudah lebih dulu di Kota Malang dan bekerja, bahkan bisa nyambi dengan kuliah. Kedekatan persaudaraan mereka sangatlah dekat. Banyak yang mengatakan wajah mereka sangat mirip, seperti anak kembar. Meskipun Kak Silvi tidak satu tempat dengan Mas Angga, tapi Kak Silvi sering berkunjung ke tempat kos Mas Angga hanya untuk sekedar mengecek kondisi adiknya yang dia cintai itu. Seperti yang Kak Silvi tahu, bahwa Mas Angga adalah tipe cowok, tipe adik yang betul-betul tidak bisa merawat diri, berantakan, bisa naruh jaket di mana, bisa taruh piring kotor di mana. Pokoknya Mas Angga betul-betul berantakan. Kak Silvi datang ke kos untuk bantu Mas Angga untuk beres-beres kamarnya, dan itu berlangsung begitu tiap hari. Kadang juga Kak Silvi bisa datang seminggu sekali, atau bahkan terkadang bisa 3 hari sekali. Itulah kedekatan mereka, kakak dan beradik. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Justru Mas Angga merasa tidak nyaman dengan kedatangan Kak Silvi. Dia merasakan kebebasannya berkurang.
Dia juga merasa bahwa Kak Silvi justru sangat mengurusi hidupnya, dan barang-barang yang banyak yang hilang, banyak yang berpindah tempat karena Kak Silvi terlalu rapi menaruhnya. Maka terjadilah pertengkaran di antara mereka. Mas Angga mulai marah. Dia menuding-nuding kakaknya. Dia menuding kakaknya terlalu mencampuri seluruh hidupnya. Udah, cukup. Tolong Kak, jangan seperti ini lagi. Barangku pada hilang semua. Mana buku yang aku taruh di sini? Mana itu penting lagi? Itu juga lagi. Aku punya flash disk. Itu banyak data-data penting loh. Kok sekarang nggak ada? Kakak taruh mana sih? Aduh, ribet. Udah, kakak gak usah kesini lagi. Bodoh. Udah kakak jangan kesini lagi deh. Bodoh lu ya, bukannya terima kasih malah marah-marah. Oke, kalau lu nggak mau dibantu kakak, ya udah cukup sampai di sini. Kakak nggak mau kesini lagi. Lu beresin hidupmu sendiri. Itulah kata-kata dan kalimat yang selalu diingat oleh Mas Angga saat dimana terakhir kakaknya tidak mau datang ke tempat kos-kosan adiknya lagi. Hari demi berganti hari, sudah 1 minggu, sudah 2 minggu, dan akhirnya hingga 1 bulan. Mereka lost kontak, satu sama lain, tidak pernah saling berhubungan lagi. Kakaknya sudah tidak pernah mampir lagi ke tempat kos tersebut. Lalu, tiba-tiba Mas Angga dikejutkan oleh sebuah berita yang disampaikan oleh seseorang yang mereka berdua kenal. Sesuatu hal, berita yang dibawakan itu adalah berita yang sangat memilukan hati Mas Angga. Enggak. Ayo ikut gua sekarang. Cepat. Kakakku tadi barusan kecelakaan. Ikut gua ke rumah sakit sekarang. Ayo cepat. Panik, Mas Angga dengan sahabatnya tadi langsung bergegas menuju ke rumah sakit dengan berharap kakaknya tidak apa-apa. Tapi semuanya sudah terlambat. Kakaknya sudah meninggal di rumah sakit, dan Mas Angga hanya mendapati mayat kakaknya yang terbujur kaku akibat kecelakaan tabrak lari. Mas Angga langsung terduduk lemas di samping jasad Kak Silvi. Dia menangis sejadi-jadinya. Tolong Kak, jangan tinggalkan aku sendiri. Maafin aku Kak, tolong Kak. Aku jangan ditinggalkan sendiri. Itulah kata-kata Mas Angga sambil bercucuran air mata. Semua telah terlambat. Kak Silvi sudah tiada, dan Angga harus memberitahu orang tuanya untuk membawa Kak Silvi untuk segera disemayamkan di kota di mana mereka dilahirkan, yaitu di Pasuruan, Jawa Timur. Setelah Kak Silvi disemayamkan dan Mas Angga berada di Pasuruan, Mas Angga selama 7 hari berada di Pasuruan, ingin berniat kembali lagi ke kosnya dan melanjutkan kegiatan kuliahnya di Malang. Singkat cerita, Mas Angga akhirnya kembali lagi ke kosnya, ke kamar kos yang berantakan banget. Masih seperti baru kemarin saja, padahal sudah 7 hari. Dia merasakan sangat sedih, sangat kehilangan. Kamu tahu sendiri, mereka seperti saudara kembar. Pastinya Mas Angga benar-benar kehilangan Mas Silvi. Sesampainya di kos, Mas Angga merebahkan diri di ranjang yang berantakan itu. Di bawah ada piring kotor, di atas masih banyak sekali barang-barang berantakan. Mas Angga tertidur sejenak. Belum tertidur pulas, tiba-tiba Mas Angga mendengar seperti ada orang yang sedang mencuci piring.
Siapa? Kakak? Hah? Kakak kan sudah meninggal. Waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Lalu siapa yang mencuci piring jam segini? Karena penasaran, akhirnya Mas Angga langsung beranjak ke tempat wastafel yang biasanya dahulu kakaknya selalu mampir cuci piring di sana. Apa yang terjadi selanjutnya? Sungguh aneh. Mas Angga hanya mendapati tumpukan piring kotor yang sama sekali tak tersentuh oleh air, dan bahkan keran tak menetes sedikit pun air. Lalu siapa yang tadi mencuci piring? Terdengar jelas. Mungkin aku sedang berhalusinasi, pikir Mas Angga. Kemudian dia bergegas kembali ke tempat tidurnya dan berpikir mungkin dia butuh istirahat. Dalam lelapnya tidur Mas Angga, ternyata Mas Angga bermimpi bertemu dengan sang kakak, Sylvie. Sylvie di dalam mimpi Mas Angga mewujudkan dengan wajah sedih dan mengatakan ingin berpamit. Kakak tadi di wastafel, Dek. Tolong adik jangan jorok-jorok. Kakak sayang sama adik. Maafin kesalahan kakak ya. Kakak kan selalu ada dekat adik. Adik maafin kakak ya. Maafin kakak. Kakak pamit. Mas Angga spontan terbangun dari tidurnya. Dia bersedih. Dia pun menangis. Dia merasakan kakaknya masih ada di sekitar dia. Hari demi hari, tahun demi tahun berganti. Masih banyak kisah-kisah yang ternyata membuktikan bahwa kakaknya masih mendampinginya, masih membantunya. Saksikan kisah Mas Angga di part kedua. Baik para pendengar, semoga kita semua mendapatkan hikmah dari kisah ini. Salam mistis dari mata batin. Melihat yang tak terlihat, merasakan yang tak bisa dirasakan.